Sebentar Mas Tio. Sehat Mas Tio. Kondisi Om Tio. Sehat Bang. Gimana Mas? Tio, gimana Bang Tio? Om. Gimana Bang? Gimana Bang? Tadi di dalam gimana Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan tahap 2 untuk perkaranya Om Tio itu sendiri. Hari ini sudah dilaksanakan tahap 2 dari perkara Om Tio. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Om Tio juga dikembalikan kepada pihak masih tetap ditahan di rutan Polda. Rencananya untuk direhab berarti dibatalkan atau? Itu dia. Jadi jujur kami juga sebenarnya mempunyai kekecewaan tersendiri. Kenapa? Bahwa BNN sudah mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi kepada beliau, namun sampai saat ini masih dilakukan penahanan. Kami juga mungkin dalam beberapa hari ke depan akan melakukan permohonan juga kepada pihak kejaksaan agar beliau dapat melakukan perawatan. Kenapa? Karena ya BNN sudah memberikan rekomendasi itu. Yang memberikan rekomendasi itu BNN berarti ahli dari hal itu. Jadi ada dokter, ada kejaksaan juga di dalam situ. Tapi alasan dari pihak kepolisian tidak melakukan pemindahan masjid sendiri apa? Nah sampai sekarang saya belum paham. Karena surat saya pun belum ditanggapi sampai sekarang. Makanya kalau mungkin pertanyaan itu juga baik ditanyakan kepada penyidik. Sampai sekarang sih surat saya sudah sampaikan pada bulan Mei, awal bulan Mei. Karena saya tahu bahwa rekomendasinya sudah keluar bulan Mei. Namun sampai saat ini, sampai tahap 2 hari ini, Om Tio tidak kunjung dipindahkan. Penangguhan penahanan ada Bang? Bukan penangguhan penahanan, saya mohon untuk melakukan perawatan sesuai dengan asesmen. Bang, tapi ada omongan nggak dari kejaksaan gitu sampai akhirnya kemudian dibawa lagi ke Polda? Ya kenapa sampai dibawa ke Polda? Karena situasi saat ini kan. Situasi saat ini lagi musim pandemi kayak gini, Covid kayak gini, jadi kejaksaan melakukan penahanan sementara di Polda. Tapi memang dari kejaksaan nggak meminta Polda gitu untuk meminta Ampil ke RSKO Bang? Sementara kan hasilnya udah keluar kan? Nah itu dia, kalau itu yang bisa menjawab dari pihak kejaksaan sih sebenarnya. Tapi nanti kita dalam beberapa hari ke depan kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti. Kami akan membuat permohonan juga kepada kejaksaan berdasarkan asesmen yang telah dikeluarkan. Jadwal sidang juga berarti belum keluar ya Pak? Ya? Jadwal sidang Insya Allah secepatnya sih. Karena sudah tahap 2 ya semoga bisa lebih cepat. Kondisi Om Tio gimana tadi sudah praktikum? Alhamdulillah sih sehat sih. Tapi memang semalam beliau tadi sampaikan ada sedikit keluhan darah lagi hipertensi. Itu kenapa Bang? Iya. Wah saya nggak tahu sih. Tapi komunikasinya memang mengeluh hipertensi aja gitu. Ya mengeluh hipertensi tadi malam sih. Sempat tadi dia keluhin ke saya tadi. Untuk siapa? Tapi kan di Polda fasilitas kesehatannya bagus. Iya. Jadi ya kami percaya sih bahwa sudah ada penanganan kepada beliau. Tapi sekarang baik-baik aja Bang? Insya Allah baik-baik aja. Teman-temannya artis yang lain juga berarti masih sama. Sampai sekarang sih belum ada. Ya mungkin karena juga situasi kondisi kayak gini kan agak sulit kan. Dan di tahanan juga di sana memang membatasi ada kunjungan seperti itu. Oke? Anaknya sendiri Bang, anak-anaknya Om Tio? Anak-anaknya belum dapat diklarifikasi sih sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada saya sampaikan. Bang, ini kan Om Tio kan bukan yang sekali ya, dan sudah lama juga. Sementara dia tidak mendapatkan perawatan untuk kecanduannya itu. Apakah selama di tahanan itu dia ada ngerasa ya kalau bahasa gaulnya sako lah seperti itu kan? Saya sih belum dapat keluhan itu ya sampai sekarang. Apakah dia sako atau enggak? Tapi dengan ditangkapnya Om Tio kedua kali, berarti saya sampaikan Om Tio masih sakit. Ya orang sakit tempatnya di mana? Di rumah sakit. Posisinya gitu. Oke? Bang, persiapannya Bang menghadapi persidangan nanti Bang dalam waktu dekat ini Bang? Ya persiapannya kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti juga pasal-pasal yang disangkakan seperti yang teman-teman media tahu. Pasal-pasal pasal 111, 114,
dan 127. Oke, sip. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Ya. Baik, Pak, hari ini Tadi seperti apa Pak Tio Pakusadewo? Ya, hari ini ada pelaksanaan tahap 2 dari penyidik pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atas nama Bapak TP. Inisialnya beliau dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum dalam perkara narkotika. Jadi keadaannya ya seperti tahap 2 yang lain lah, tidak ada permasalahan, diterima dengan baik. Kemudian pihak penuntut umum akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan penuntutan. Alasannya tidak ditahan, ditaruh di sini dan kembalikan ke Polda? Ditahan, yang bersangkutan ditahan, tapi dititipkan di rutan di tetap ditahan, yang bersangkutan ditahan. Bang, kan sebenarnya kan hasil asesmen udah keluar ya Bang, dari BNP dan hasilnya dirujuk untuk melakukan Rehab. Nah, sementara tadi tersangka langsung kembali ke rutan lagi gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan, mengapa tidak direhab, tapi keluar asesmennya. Pertimbangan tersebut kemudian pertimbangan yuridis, bisa jadi keluar asesmen tapi yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan di rutan, bisa jadi. Kemudian dari hasil penelaahan perkara kan yang bersangkutan juga pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya. Bang, berarti kan dalam artian ini udah kedua kalinya. Berarti kan dalam artian ini Tio ini memang sakit gitu Bang. Sedangkan BNN sudah merekomendasikan untuk dirawat gitu. Tapi kenapa malah Pertimbangannya ditahan? Pertimbangannya rehab atau tidaknya itu kan dari dari hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat nanti seperti apa, tapi pasti penentuan ditahan atau direhab itu pasti sudah diambil secara yuridis lah, secara yuridis dan medis. Yang bersangkutan perlu atau tidaknya dilakukan rehab atau tetap di rutan. Kalau diambil di rutan berarti pertimbangannya secara medis berarti sudah dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan tetap dilaksanakan penahanan di rutan, seperti itu. Berarti sejauh ini memang belum prioritas untuk dilempar ke rehab ya Bang? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Oke. Pak, naik Pak, Ya. jangka waktu dari ditahan sampai nanti persidangan Pak? Penuntut umum memiliki waktu jangka waktu penahanan 20 hari, tapi kemungkinan tidak diambil maksimal 20 hari, pasti seminggu atau beberapa hari setelah ini langsung dilimpahkan seperti itu. Dia punya waktu penahanan 20 hari ke depan, tapi saya yakin teman-teman penuntut umum tidak sampai 20 hari sudah melimpahkan berkas perkaranya ke persidangan, ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tunggu aja nanti di pengadilan.